Halo semuanya, balik lagi bareng gue di sini di Leon Hobby. Di video kali ini gue mau review mainan knock-off lagi dari seri Transformers. Di sini knock-off yang mau gue review adalah dari knock-off Megatron. Ini serinya modelnya adalah karakter Megatron dari movie Transformers One. Nah, ini barangnya satu merek dengan yang pernah gue bahas sebelumnya, Optimus Prime dari Jinke. Kalau gue ngelihat mereknya sebenarnya di sini nggak ada kelihatan jelas mereknya dia merek apa, tapi di sini ada tulisan JK, ada tulisan JK. Dan kalau gue searching di web gitu, mereknya itu namanya Jinke, Jinke. Jinke, jadi produk Cina, knockoff dari China. Ini serinya Deformation Mega to Form. Packagingnya kayak gini. Ini kebetulan udah gue unboxing sebelumnya karena gue sekalian mau nyoba-nyoba proses transformasinya kayak gimana, susah apa enggak. Dan menurut gue sih nggak terlalu susah, so-so lah, maksudnya masih tetap menyenangkan buat dimainin proses transformasinya. Dan supaya videonya lebih cepat, kita langsung bahas dulu secara singkat packagingnya kayak gini. Jadi di depannya ada serinya namanya Deformation Mega, terus ada two form, bentuknya bisa bentuk Megatron sama bentuk alternatifnya tank, nanti bisa kita lihat bareng. Terus ini di sini ada tulisan Deformation, terus di sini ada logo, nggak ngerti nih, logo auto, mirip logo Autobot, terus di atasnya ada JK. Nah ini mungkin JK tuh artinya Jinke kali ya. Terus ini ada tulisan Cina, nggak ngerti apa, nanti bisa kalian searching sendiri kalau kalian kepo. Terus untuk 6 tahun ke atas, terus di sampingnya kayak gini, terus ada bentuk karakter Megatronnya di sini. Terus di belakangnya detail detail tampilan robotnya ya kayak gini lah sama persis ya. Terus bentuk alternatif tanknya. Terus ini model-model yang bisa dipakai buat pasang senjatanya, bisa di tangan, bisa digenggam. Cuma karakternya Megatron kan memang selama ini identiknya kan cannonnya kan ditaruh di tangan ya, jadi lebih prefer gue pasang di tangan kayak gini sih. Nah, paling itu dari sisi packaging. Ini dari sampingnya juga cuma gini doang, Mega Deformation. Nah, kita singkirin dulu ya. Nah, di mainan ini gue bingung ngomongnya. Di mainan ini itu ada part-part tambahannya, jadi aksesoris tambahan yang sepaket sama mainannya itu. Ini dari Cannon yang nanti bakal jadi meriam di mode tanknya. Terus ini juga bisa dilepas, jadi modelnya gini. Ini yang kalau digambar ini bisa dipasang di sini juga. Nah, jadi gini. Terus kita dapat ini juga, Cannon yang di sebelah kanannya, yang kalau di movie yang kayak gini. Dan menurut gua ini movie accurate ya karena kan di movie kan juga meriamnya ada tiga laras kayak gini jadi satu. Nah, terus kita juga dapat ini juga senjata cannonnya, ini bisa dilepas. Oke, jadi senjatanya kita total dapatnya segini nih. Lalu sisanya langsung ke robotnya. Oke, itu tadi dari sisi packaging sama aksesoris. Kita langsung bahas dari detail robotnya ya. Jadi ini Megatron karakternya dari seri Transformers One yang udah dapat yang setelah adegan dia ngebunuh Sentinel Prime-nya, terus dia ngerebut koknya dari Sentinel Prime. Nah itu terus dia pasang di badannya dia, gini dia bentuk finalnya kayak gini, yang bentuk jadi Megatron, udah bukan D16 lagi ya. Nah kalau dari segi artikulasi sebetulnya nggak terlalu mirip-mirip sama yang Optimus, cuma ini sedikit lebih banyak. Jadi kalau artikulasi dari kakinya bisa mentok ke sini doang, nggak bisa ke belakang, dia terbatas. Terus dari sisi ke depan juga terbatas, jadi kehalang kayak gini, nggak leluasa gitu ya. Nah terus kalau ke samping dia bisa sejauh ini, karena ini nanti bisa sejauh ini karena untuk proses transformasinya nanti posisinya harus masuk ke posisi kayak gini. Nah terus itu tadi depan belakang nggak bisa terlalu banyak artikulasi. Terus dari lutut sini bisa kayak gini sejauh ini. Terus
dari pivot kakinya, dia punya pivot, beda sama yang Optimus Prime kemarin ya. Kalau yang Optimus Prime itu kan nggak ada pivotnya, jadi kaku aja nih kayak gini nih. Ini dari seri yang sama ya, dari merek yang sama, Jinke ini. Ini kalau yang Optimus Prime di sini nggak ada pivot kakinya, jadi modelnya kaku aja gini, cuma ada di lutut sama di bagian selangkangan ini. Oke, kurang lebih untuk yang kaki kirinya juga sama sih. Kaki kanannya juga sama, nggak begitu banyak artikulasi yang bisa dimainin di bagian di bagian pahanya ini. Cuma di bagian lutut sama pivot kaki juga sama, bisa dimainin. Terus bisa sejauh ini. Nah, ini bisa sejauh ini karena nanti bagian dari proses transformasinya, nanti kita lihat. Nah, itu dari sisi kaki. Terus dari tangan bisa sejauh ini. Terus kita bisa putar juga, kalau tangan lebih leluasa ya. Ini juga nanti bagian dari transformasi, makanya dia dibikin lebih fleksibel gerakannya, bisa muter kayak gini. Terus kepala dia nggak bisa dangak ke atas, nggak bisa lihat ke atas, jadi cuma sejauh ini aja. Terus paling diputar 360 derajat bisa. Terus di belakangnya ini ada backpack ini nanti bisa diangkat kayak gini. Nah, ini sebetulnya bisa dilepas. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini nanti backpacknya juga nanti dilepas gini untuk bagian dari proses transformasinya. Oke, itu dari segi artikulasi. Kalau dari sisi bahannya, menurut gua bahannya ini bagus, dan banyak yang bilang ini bahannya lebih bagus dari yang model Optimus Prime yang seri sebelumnya, dari merek Jinke juga. Cuma menurut gua kayaknya sih bahannya sama-sama aja ya dibandingin yang Optimus Prime kemarin. Tetap bagus sih, cuma bukan yang plastik premium gitu, tapi menurut gua ini tetap bagus, tetap kokoh, solid plastiknya. Terus engsel-engselnya ini juga solid banget, nggak yang kayak kendor gitu. Terus dari segi penjobnya kalau teman-teman lihat ini keren banget, rapi untuk ukuran knockoff dengan harga. Oh ya, gue spill dulu harganya di tengah-tengah video ini. Harganya gue dapet di 100 ribuan kecil, jadi 102 ribuan plus ongkir ya, tergantung kalian pilih ongkirnya apakah instan atau pilih yang gratis ongkir gitu ya, itu tergantung. Tapi kalau untuk harga barangnya sendiri ini gue dapet di harga 102 ribuan, sedikit lebih mahal dibandingin yang Optimus Prime kemarin, karena memang menurut gue modelnya ini lebih bagus aja sih di mata gue. Jadi proses transformasinya, terus aksesorisnya lebih banyak, terus apalagi ya, itu tadilah lebih bagus, lebih oke aja sih intinya dibandingin yang Optimus Prime kemarin. Nah, balik lagi dari sisi penjobnya, ini menurut gua penjobnya rapi banget, nggak ada yang bleber. Dari perbedaan warnanya ini nggak ada yang sampai keluar gitu. Terus dari sisi kepalanya ini, kalau misalkan teman-teman lihat yang udah pernah nonton film Transformers One, memang sedikit beda dibandingin yang ada di film, tapi menurut gue ini udah bagus. Detail matanya merah gini, dan dia nggak belepotan. Terus ya rapi aja sih, semuanya rapi, nggak ada yang dibuat seolah-olah dibuatnya ngasal, mentang-mentang murah jadi ngasal. Ini nggak kelihatan di figur ini, jadi istilahnya figur ini murah tapi finishingnya dipikirin banget, dan hasilnya juga bagus banget menurut gua. Jadi dengan harga 100 ribuan kecil ini sangat worth it sih barangnya. Itu paling dari detail bentuk robotnya dan artikulasinya. Apalagi ya, mungkin kita langsung coba ke proses transformasinya aja ya. Nah, jadi kalau buat transformasinya itu biasanya awalnya dari sini dulu, dari kakinya dulu kita buka ke sini. Terus setelah itu kita tekuk lagi kakinya, pahanya ke sini. Nah, kayak gini. Yang sebelah kanannya juga sama. Kalian tekuk kayak gini. Nah, kalau udah kalian puter bagian sininya. Nah, nih puternya 180 derajat ya. Terus ini kalian buka. Ini kalian lipat. Seret. Yang di dalam sini kalian buka. Seret. Terus kalian putar. Jadi kayak tukar tempat gitu aja. Nah,
jadilah ini roda tank yang sebelah kirinya. Nah, terus kalian tutup, jangan ditutup dulu ya, jadi ini dibuka dulu sedikit kayak gini. Terus yang ini juga, ini kita transformasiin dulu stepnya kayak tadi. Ini dilurusin, terus ini dinaikin dikit, kalian putar, taruh, langsung ditekuk ini ya sampai ngunci gitu. Jadi di sini ada snapnya di sini, jadi ngunci dia pergerakannya. Terus kalian sementara tutup gini. Nah tadi kan gini, nah di sini kalian posisiin kayak gini, terus dikunci. Jadi di sini ada tab, terus di sini ada space gitu, space kosong. Nah ini tabnya ini nanti dimasukin ke sini buat ngekunci. Nah gitu. Nah kita taruhnya gini dulu, jangan dikunci dulu. Oke. Nah terus kalau udah, dadanya Megatron ini kalian buka dulu. Kalau udah dibuka, ini kalian ambil ke depan. Nah jadi bisa kayak gini, sekalian turunin. Nah kalau udah diturunin kayak gini, di bawah sini ini juga ada snap fit juga. Jadi ini yang ini dikuncinya ke sini nih. Nah jadi dia ngekunci. Ini diangkat-angkat ini udah nggak bisa nih. Nah ini ngekuncinya di sini. Nah tuh ya, kelihatan ya ngekunci. Nah kalau udah, ini yang tadi kakinya kalian kunci. Nah kalian posisiin lagi. Terus ini kan ada snap fit nih, kalian masukin ke situ. Tujuannya tadi gue buka miring kayak gini dulu supaya ini yang bagian dadanya bisa turunin, terus nanti ininya nyusul buat dimasukin ke sini. Nah udah, ini rada tricky ya, jadi kalian hati-hati. Ini kalau salah dikit atau kalian maksain banget, ini bisa patah ya bagian snap fitnya. Sayang aja kan kalau sampai patah. Nah ini kalau udah dikunci, terus ini masukin serep. Nah ini dia udah kunci banget nih. Oke, udah kekunci nih. Sama juga prosesnya diulang juga yang di sebelah kanan. Dikunci dulu di sini. Ini ngunci kayak gini. Terus dimasukin ke sini, crack. Nah kita udah dapat bagian roda depannya. Bentuknya kayak gini, dari depan kayak gini, dari samping kayak gini. Oke ya. Kalau udah, ini kepala Megatronnya bisa kalian masukin dulu. Jadi kalian putar dulu. Nah di sini ada slot gini, lubang. Sini ada tabnya nih, masukin aja. Seret. Nah dia udah kunci. Gitu doang kalau dari sisi kepala. Nah terus dari tangannya ini, sebelum kita ngetransform tangannya, ini dibuka dulu backpacknya. Kalau kalian ribet ini bisa kalian lepas, cuma ini gue pasang dulu aja ya. Nah kalau sudah dilepas, ini bisa dilepas. Nah jadi ini kan ada kuncian nih. Oke, kalau udah ini dikeatasin dulu. Terus tangannya, ini posisi tangannya ini, telapaknya. Nah ini kalian posisiin sejajar supaya ngebentuk kayak roda gitu. Nah bentuknya jadi kayak roda gini, kelihatan. Oke, kalau udah ini kalian putar. Nah di sini kan ada slot nih, di sini ada tab. Nah putar sampai ini ketemu sama ini. Terus kalau udah kalian masukin ke sini, tempel ke sini. Oke, ini yang dari sisi satunya sama, dilurusin dulu. Ini diputar. Nah gini sampai lurus. Oke, jadi bentuk roda gini ya. Ini kalian putar juga, ini snap, ada tab. Terus ini di mana nih? Nah nih di sini, sorry, sini ada tabnya, di sini ada slotnya. Kalian masukin di sini. Oke, udah kunci ya. Udah bentuknya kayak gini nih nanti. Nah terus
Ini kalau udah kayak gini, ini kalian putar, hati-hati, putar supaya nanti ini. Jadi ini kan ada slot nih, kotak ini. Nah, di sini itu kan ada, kalau teman-teman lihat nih ada nih. Nah, tuh di dalam tuh ada nonjol nih kan, ada tabnya. Nah, ini nanti kalian masukin ke sini. Caranya adalah ini didorong ke depan dulu. Ini kan ada kepalanya Megatron. Terus ini kalau kalian lihat ini ada kayak tab kecil gitu, tonjolan kecil. Ini nanti buat ngunci ke sini. Jadi ini didorong. Ini gua putar dulu aja ya. Nah, sorry. Nah, ini kalian dorong, nanti ngunci dia. Nah, udah ngunci dia di situ. Nih, dia ngunci. Terus ini ke tangannya kalian putar sampai lubang yang tadi gue bilang ketemu sama snapfit sini. Jadi nanti ngunci dia. Seret. Nah, dia udah ngunci tuh. Tuh, udah ngunci kayak gini nanti bentuknya. Nah, terus satunya juga sama, kalian putar. Hati-hati putarnya, jangan dipaksain. Nah, gini dulu. Terus kalian putar sama dikunci ke snapnya yang dalam itu, yang di situ. Seret. Nah, dapat. Nah, kita udah kunci, tinggal kalian lurus-lurusin aja, rapi-rapihin. Terus ini tinggal kalian putar backpacknya tadi kan kayak gini. Ini tinggal kalian putar kayak gini. Terus kalian rapi-rapihin lagi sesuai selera. Nah, ini kan udah nih bentuk tanknya. Tinggal kalian cannon yang buat tanknya itu yang tadi gua tunjukin di awal. Ini kan tinggal kalian gabung. Posisinya gini gitu. Nah, oke, kalau udah ini kalian pasang di sini. Nih, ini kan di sini ada tab nih, ada kotak ini. Terus ini sini ada slot, ini ada lubang nih. Nah, di sini nih, kelihatan nggak? Nah, ini kalian masukin sini aja, langsung dimasukin ke sininya, langsung kunci. Nah, udah ngekunci dia. Dah, ini bentuk tanknya udah kurang lebih kayak gini bentuknya. Ini tinggal kalian lurusin. Kalian suka yang rapi gitu. Oke, udah. Terus ini tadi yang ada di backpack sini, ini kalian taruh sini aja. Oke, kalau udah, yang satunya juga, yang ini taruh sini. Oke. Nah, ini bentuk alternatifnya Megatron Transformers One ketika dia udah dapat koknya Megatronus Prime. Setelah dia ngambil dari mayatnya Sentinel Prime, habis dia bunuh Sentinel Prime nya, terus koknya diambil, jadilah dia Megatron yang kayak gini bentuk alternatif tanknya. Nah, ini kan ada arm cannonnya tadi nih, yang ada 3 laras ini bisa kalian pasang di sini aja daripada nggak kepake kan. Nah, jadi nambahin cannonnya si Megatronnya. Oke, jadi makin gahar tuh. Oke, ini bentuknya gini nih, kelihatan nggak? Nah, ini dia bentuknya. Dari segi snap fitnya semuanya kencang menurut gua. Untuk ukuran mainan knockoff ini presisinya termasuk tinggi, sangat tinggi. Semuanya kunci, nggak ada yang kendor. Jadi kalau kalian goyang-goyang gini, paling ini doang, cuma kan ini kan memang bisa dilepas, jadi nggak masalah. Cuma yang lainnya, snap fit yang lainnya dari kaki sama tangan terus badan itu kenceng semua, nggak ada yang kendor, jadi aman buat transformasinya. Cuma memang kekurangannya Transformers model ini, jadi kan ini sebetulnya knock off dari seri
Hasbro-nya tuh ada, gue lupa serinya, seri transform apa, seri yang mana, nanti gue sematin di video ya. Intinya ini dibikin lebih gede daripada ori Hasbro-nya, jadi mirip kayak Optimus Prime kemarin yang ini kan juga orinya kan nggak segede gini, cuma ini kayak di oversize gitu, ukurannya di oversize. Nah yang Megatron ini juga sama juga, dia di oversize, jadi ukurannya sedikit lebih gede daripada yang aslinya, yang orinya bawaan Hasbro-nya. Cuma untuk proses transformasi sama modelnya sama persis, karena moldingannya namanya juga knockoff ya, jadi memang dia pasti ngambil dari seri originalnya. Dan kekurangannya untuk model Transformers yang ini, yang orinya juga sama, itu dia memang nggak ada rollingnya di sini, jadi ya udah ditaruh aja gini. Bahkan ini kalau kalian lihat ini rodanya ini ngegantung nih, jadi nggak kayak kena banget gitu. Jadi cuma memang diubah jadi tank ini cuma memang buat ya udah, bukan dibuat rolling, tapi emang ya udah mau dipajang aja gitu, bukan buat dimainin. Itu sih reviewnya dari bentuk robot ke mana, ke bentuk tanknya. Oh iya, mungkin gua coba bandingin ya sama beberapa Transformers yang lainnya. Sebentar, ini gua dulu ya, apa namanya, gua ubah dulu ke mana, mode robot dulu ya. Ini dia setelah gue balikin lagi ke mode robotnya. Tinggi robotnya tadi gue lupa buat ngukur, jadi sekitar dari kaki sampai kepala itu sekitar 18 cm. Lalu kalau kita bandingin sama Optimus Prime, masih lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Megatronnya ya, karena memang Megatron di film Transformers manapun memang digambarinnya selalu lebih gede daripada Optimus Prime. Ini Optimus Prime segini, terus dibandingin sama Megatron dari movie Transformers 2 Revenge of the Fallen, segini perbandingannya. Oke, ini masih lebih tinggi Megatron yang ini sih kalau misalkan kakinya kita lurusin, tapi kalau di model kayak gini, di bentuk pose kayak gini, tingginya mirip. Terus dibandingin dengan Shockwave dari movie Transformers 3 Dark of the Moon, ini lebih gede Shockwave ya, jadi tingginya lebih tinggi Shockwave, terus badannya juga lebih gede Shockwave. Oke, terus kita bandingin sama figur Cyclonus dari seri Voyager Class Hasbro Takara Tomy. Ini tingginya mirip, lebih tinggi Cyclonus sih kalau misalkan dilurusin, karena kan Cyclonus kepalanya juga tinggi juga, kurang lebih gitu. Terus apa lagi ya, paling perbandingan tingginya kayak gitu doang. Bandingin sama apa, sama Godzilla segini, lebih tinggi Megatronnya ya. Oke, paling itu review mainan Megatron dari merek Jinke Deformation Mega. Intinya dengan harga 102.000 ini menurut gua figur ini layak buat kalian beli, karena pertama dari segi paintjobnya bagus, dari segi kualitas plastiknya juga nggak kelihatan murahan banget, terus dari sisi transformasinya semua snap fitnya solid, nggak ada yang kendor, aksesorisnya juga banyak, dan ukurannya juga relatif lebih besar daripada orinya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada budget buat beli yang orinya, kalian bisa sih buat beli yang knockoffnya ini dulu, karena harganya memang nggak terlalu semahal orinya pasti. Jadi itu dulu video gua kali ini, review mainan Deformation Mega knockoff Megatron dari merek Jinke film Transformers 1. Like kalau teman-teman suka sama video ini, dislike juga boleh kalau menurut kalian video ini membosankan. Jangan lupa gue minta bantuan buat subscribe-nya boleh, kritik dan sarannya di kolom komentar. Nanti kita ketemu lagi di video review mainan gue yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye bye.